Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atara Ardino Darmawan. Bersama dengan rekan saya, Balkis Dia Ulahak, Dera Aida Rahmania, Kevin Samuel Martin Saragi, dan Vanessa Eka Lutfasari. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membawakan materi mengenai sistem agribisnis dalam sektor perikanan. Dimulai dari pengertian agribisnis terlebih dahulu. Agribisnis adalah bisnis dengan basis usaha pertanian dan bidang lainnya, seperti perikanan contohnya. Tujuan dari agribisnis sendiri adalah untuk mendukung pertanian dari sektor hulu maupun hilir. Artinya, pandangan pokok pada agribisnis adalah sektor pangan. Agribisnis sendiri ini memiliki sistem, yaitu sistem off-farm dan on-farm. Sistem off-farm sendiri memiliki subsistem, yaitu sarana prasarana. Sistem on-farm memiliki subsistem produksi. Produksi ini terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Subsistem selanjutnya adalah subsistem pengolahan hasil perikanan tadi. Subsistem yang terakhir ada subsistem pemasaran dari produk hasil perikanan. Semua subsistem tersebut berhubungan langsung dengan sistem pendukung atau sistem penunjang. Untuk penjelasan mengenai subsistem dan yang lainnya lebih jelasnya lagi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Subsistem sarana dan prasarana, kegiatan pengadaan dan penyaluran. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengelolaan dari sarana produksi, teknologi, dan sumber daya agar penyediaan sarana produksi atau input usaha memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat produk. Sarana dan prasarana produksi perikanan yaitu perikanan budidaya seperti benih atau bibit, pakan, pupuk, obat-obatan, bahan bakar minyak, es, dan peralatan lainnya. 2. Yaitu perikanan tangkap seperti alat penangkapan ikan, bahan bakar minyak, es, bekal melaut, dan tenaga kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tahun 2020, sistem produksi perikanan Indonesia pada perikanan budidaya mencapai 450.000 ton, sedangkan pada perikanan laut mencapai 1,6 juta ton. Subsistem perikanan budidaya. Definisi budidaya ialah suatu usaha untuk membesarkan ikan pada lahan yang terbatas dan pribadi untuk mendapatkan tambahan produksi dari ikan. Dari definisi ini, kita menemukan 3 komponen dasar dalam budidaya ikan, yaitu pertama, ikan yang hidup dan besar pada lingkungan alami, kedua, manusia dengan keinginan dasar untuk mendapatkan ikan yang lebih besar, dan ketiga, komponen teknologi budidaya untuk mendapatkan tambahan produksi. Selanjutnya adalah subsistem pengolahan. Subsistem pengolahan merupakan kegiatan ekonomi untuk mengolah produk primer menjadi produk olahan agar mempunyai nilai tambah. Produk ikan segar dari usaha budidaya dan penangkapan merupakan input produk bagi usaha pengolahan hasil perikanan. Jenis usaha pengolahan hasil perikanan ada 2. Yang pertama pengolahan tradisional dan pengolahan modern. Pengolahan tradisional contohnya seperti usaha ikan asin, ikan kering, ikan pindang, ikan asap, terasi, dan lain-lain. Sedangkan contoh pengolahan modern yaitu ikan kaleng, fish nugget, fish fillet, sosis ikan, dan lain-lain. Selanjutnya, subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran merupakan kegiatan ekonomi untuk menggerakkan barang dari produsen, yaitu nelayan, pembudidaya, dan pengolahan hasil perikanan langsung kepada tangan konsumen. Sistem pemasaran meliputi 2 aspek. Yang pertama tingkat pemasaran dan yang kedua adalah lokasi pasar. Tingkat pemasaran meliputi produsen, pedagang pengumpul lokal, pedagang pengumpul antar kota, pedagang besar dan pedagang pengecer serta eksportir atau importir.
Kemudian lokasi pasar meliputi pasar lokal, pasar antar kota, pasar nasional, dan pasar internasional. Subsistem pendukung. Yang pertama yaitu lembaga atau individu yang menyediakan jasa bagi terlaksananya kegiatan ekonomi sistem agribisnis perikanan seperti lembaga permodalan atau bank, LKM dan koperasi, lembaga penelitian atau PT, lembaga penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, berfungsi untuk memperlancar pelaksanaan perkembangan agribisnis perikanan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, sistem agribisnis pada budidaya udang Faname. Pada sistem agribisnis budidaya udang Faname terdapat 3 pengklasifikasian sistem agribisnisnya, yaitu 1. Praproduksi, 2. Proses produksi, 3. Pasca produksi. Yang pertama ada proses praproduksi yang meliputi ada lokasi yaitu dekat dengan sumber air tersedia sepanjang tahun dan aspek legalitas sesuai peruntukan produksi. Kedua ada wadah, bak dan tendon air. Ketiga ada bahan, benih udang, pelet, obat, disinfektan, kaur dan juga es batu. Keempat ada peralatan yang meliputi pompa air, aerator, alat bantu operasional dan juga alat pengukur kualitas air dan alat panen. Kelima ada air pasok, keenam ada air pemeliharaan, dan ketujuh ada fasilitas biosecurity yaitu sebagai sarana disinfektan dan pagar di sekitar tambak. Yang kedua ialah proses produksi yang meliputi 1. Persiapan bak pemeliharaan yaitu tempat atau wadah pemeliharaan diberi disinfektan klorin. Kedua ada persiapan air, media yaitu sterilisasi air. Ketiga ada pakan padat, penebaran dan lama pemeliharaan yang diberi makan berupa pelet dengan frekuensi 4-6 kali sehari. Dan keempat ada pengolahan air yang dilakukan dengan cara melakukan pergantian air pemberian pupuk untuk menjaga pH air dan menambah probiotik tiap 3 hari sekali. Untuk proses yang selanjutnya dan proses yang terakhir adalah proses pasca produksi atau panen. Jadi proses panen dari budidaya udang Faname ini diawali dengan mengurangi volume bak terlebih dahulu. Setelah volumenya dikurangi, langkah selanjutnya adalah kita turunkan suhunya hingga mencapai 18 sampai 22 derajat Celcius. Setelah suhunya turun mencapai suhu tersebut, kita bisa mulai ambil induk dari udang Faname secara perlahan untuk menghindari stres pada udang Faname. Setelah diserok dan diambil, bisa dipindahkan ke bak penampungan. Setelah terkumpul, udang Faname bisa dilanjut dengan proses packing. Setelah di packing, udang bisa dikirim ke distributor. Selanjutnya yang terakhir bisa didistribusikan ke konsumen melalui distributor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.